Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di Albima 1208 channel. Are you ready guys? Open the mic. Selamat datang, kita kedatangan tamu yang spesial. Salah satu dokter entrepreneur di Indonesia. Selamat datang Mas Edgar. Ya, selamat malam dokter. Ini saya terima kasih sekali ya. Ya, Jadi ya bagi saya ini luar biasa karena saya jarang pernah terpikirkan bahwa saya sendiri maupun saya memiliki dokter lain yang bisa mempunyai jiwa entrepreneur yang tinggi seperti Mas Edgar ini. Kita ngobrol santai aja. Siap, Dok. Saya ingin tahu seluk-beluknya bagaimana itu menjadi seorang entrepreneur sejati sehingga malah jadi dokternya jadi kesampingan, jadi entrepreneurnya jadi utama ini ya. Ya. Oke. Mas Edgar ini kan dari Hang Tuah ya? Hang Tuah, saya Hang Tuah dokter. Oke. Jadi dikenal kalau yang saya baca di IG-nya gitu kan, saya juga dapat info-info dari teman-teman gitu bahwa Mas Edgar ini adalah seorang entrepreneur. Iya dok. Boleh disebutkan nggak apa saja yang punya usaha dari Mas Edgar ini? Kan teman-teman bilang, iya dia seorang pengusaha katanya gitu. Waduh, ini hebat banget gitu. Mungkin apa aja? Jadi, kita hitung nih. Ya, jadi dok kalau usaha kan ya ada yang sukses, ada yang enggak. Cuma kalau saya rinciin sekarang tuh bermula tuh dari IO dok. Pertama, event organizer, ya. IO yang pertama ya? Pertama IO. Setelah IO, lanjut ke toko handphone. Toko handphone. Toko handphone di Bangkalan atau di luar Bangkalan? Di luar Bangkalan ada dok. Di Bangkalan ada berapa? Di Bangkalan ada dua. Ya, terus? Satu Berau sekarang dok. Di mana itu? Di Berau, Kalimantan. Kalimantan. Oke, terus yang ketiga? Yang ketiga masih distributor Surabaya sama Jakarta sih dokter. Jadi masih digudangkan. Jadi kalau orang mau mesen di Jakarta juga bisa dokter. Handphone itu? Handphonenya. Oke, terus apa lagi? Setelah itu handphone, yang baru ini Cerita Kopi sih dokter, kopi. Kafe? Ya, kafe. Cerita Kopi? Namanya Cerita Kopi dok. Oh, ada di mana itu? Jadi Cerita Kopi kalau outlet pertamanya itu ini udah laku sama orang Malang dokter. Satu, kan kita menjual brand yuk. Oh gitu. Brand ini sudah laku kurang lebih 10, tapi kita baru deal tuh satu dokter di Malang. Yang udah buka di Malang sekarang. Di Malang di mana? Gak hafal saya nama alamatnya. Cuma di dekatnya UB dokter. Depan pom bensin. Suta tah? Bukan, di ini Mustamin apa? Jembatan Sutamin gitu dokter. Itu depan pom bensin ada dokter. Nah, lagi ada melanjut dari EO lanjut ke WO. Setelah WO, nah di sini yang menurut saya itu udah nyata ya dokter, maksudnya nyata yang emang harus ditonjolin menurut saya. Tapi yang sebenarnya yang lebih menurut saya pemasukan yang besar itu bukan dari situ juga. Lalu yang bisnis tuh kan emang ada yang untungnya besar, kecil gitu ya. Ada besar, ada yang per bulan emang datang, ada outcome infonya bisa per hari, per bulan atau ini. Kan kalau proyek kan beda lagi sih dokter. Nah, saya juga main di situ dokter. Yang menurut saya itu lumayan. Main di proyek apa? Proyek apa aja. Jadi contohnya pengadaan. Kita ikut. Kontraktoran kita juga ikut. Ya dari situ belajar dari situ juga. Yang paling enak sih dokter. Awal mula ceritanya, ini kan kuliah kedokteran. Benar ini. Itu yang saya menarik gitu kan. Jadi dokter saya kan kedokteran itu kan sibuk banget. Benar, saya mengakui dokter itu sibuk. Susah membagi waktu menurut saya. Pertama saya tuh gila di organisasi dokter. Mulai gini, pertama kali memulainya semester berapa? Waktu kuliah kedokteran kan? Iya, kalau mulai usaha sih udah mulai belajar awal itu SMP dokter. Oh, jadi justru SMP? Ya, jadi saya tuh pemain band dokter. Dari pertama ngeband. Pegang apa? Gitar dokter. Oh, dari situ dapat duit 50, dapat sampai 300, saya jual efek gitar dokter. Nah, efek gitar itu yang menurut saya untungnya gede waktu itu dokter. Waktu zaman SMP saya udah sebulan bisa dapat 300, SMA udah bisa 1 juta, 2 juta, 3 juta dari jual beli efek gitar itu dokter. Nah, akhirnya setelah kuliah saya stop. Emang nggak bisa bisnis kan dokter, emang bener harus belajar kan. Dari situ saya belajar bisnis lagi itu semester 5. Pokoknya udah selesai saya berorganisasi di BEM. Saya keluar dari BEM, saya fokus untuk berbisnis. Di semester 5? Semester 5. Gila. Nah, di semester 5 itu udah saya mulai dari IO, ya alhamdulillah saya dipercaya sama Bapak Bupati Bangkalan dokter. Jadi memegang semua eventnya dia waktu itu. Kayak bukan event ya,
tim ses ya, iya tim ses. Dia waktu itu masih mencalonkan kan jadi bupati. Jadi semua acaranya kita yang handle dokter. Ngundang Rhoma Irama waktu itu kayak apa aja itu, sampai Pak Jokowi itu kita yang pegang dokter pas waktu ke Bangkalan. Oh gitu. Iya. Lah kok bisa punya channel begitu? Nah jadi waktu itu saya masih ingat. Jadi cerita awalnya tuh loh yang bisa ngangkat sampean begitu. Jadi waktu itu dokter kan emang pertama ada bilang kayak ada ini nih ada bupatinya bakal ngundang Rhoma Irama gitu-gitu. Nah suatu saat kebetulan waktu itu kan emang ada Raimbron dan gitu-gitu kan mencari ini kira-kira kalau di kamu berapa sih Gar harganya. Nah waktu itu tuh kan ada list vendor kan dokter. Wah itu habis banyak dokter. Udah ini ke saya aja nih, ini habisnya segini nih, udah pasti bisa nih, kayak bisa hemat ratusan juta waktu itu dokter. Jadi percaya ya Gar, percaya dok, percaya aja sama saya nggak apa-apa. Habis itu percaya. Ya salah satunya saya juga ada sama Mas Arslan dulu juga. Ya memulai itu semua itu dari sama Mas Arslan sama tim-tim. Cuma berapa? 5 orang ya. Kita mengurus tuh pertama 5 orang, sampai akhirnya lama-kelamaan kita ngerekrut udah puluhan orang sih dok. Dari awal tuh 5 orang yang berujung. Memulainya kenal dengan siapa? Memulainya ya karena relasi itu. Nah, orang tua saya kan emang udah ada relasi di situ juga, dokter. Tapi orang tua saya nggak mempercayai saya sedikit pun dari dulu, dokter. Kalau saya itu berpassion bisnis, dokter. Jadi nggak ada orang tua saya itu percaya sama saya itu nggak ada dulu, dokter. Malah percaya sama saya ketika saya udah kan kalau Raimbron emang sering ketemu juga. Jadi emang main pas saya, ini kenapa nggak coba ke saya gitu tuh. Ya saya menawarkan, menawarkan. Nah percayalah itu ya jadilah seperti itu. Kalau orang tua nggak mempercayai saat itu modal dari mana? Modal kan udah pegang saya dokter. Nah kalau waktu itu dokter kan kalau misalkan event awal itu didanain langsung dokter. Ada event kalau misalkan seperti pencalonan bupati kemarin tuh kan ya emang udah ada dananya dokter. Yang jadi nggak perlu modal. Nggak perlu modal malah. Nggak perlu modal. Jadi hanya kita mengkoordinasi aja. Benar. Gitu. Ini segini. Dana dari yang bersangkutan kita pakai. Benar dokter. Untuk mengkoordinasi dan untuk jalan itu. Benar dokter. Itu sangat benar dokter. Dari situ terkumpullah uang. Ya akhirnya saya bisnis. Di lain itu dipercaya terus. Oh acaranya bagus nih. Besokannya buat lagi acara lagi kan ya. Itu saya kumpulin lagi. Dan saya kan udah punya tabungan dokter, tabungan yang jual beli efek gitar tuh dokter. Saya udah menghasilkan banyak gitar itu dokter dan banyak efek. Suatu hari saya tuh dipertemukan sama teman saya, bukan sahabat saya sih, Alif itu dokter. Dia tuh manajer bukan manajer, pokok orang Vivo gitu dokter. Percaya kalau Gar, ini ada peluang bagus nih handphone. Nah kebetulan saya emang jual beli handphone juga dokter, iPhone waktu itu dulu. Kayak jual inilah dokter, jual siapa yang mau nyari iPhone ke saya gitu. Belum punya toko dokter. Nah dia meyakini Vivo Oppo keren nih Gar kalau jual di Bangkalan. Percayalah, bukalah toko handphone. Akhirnya dari situ saya buka toko handphone, menjual semua gitar, efek gitar saya dengan tabungan saya dokter. Saya buatlah toko handphone. Yang bermula modalnya itu kurang lebih 200 jutaan dokter. Saya jual efek gitar sama itu ya itu buka saya sewa. Ya untuk merek handphone itu. Iya benar. Akhirnya belum ya alhamdulillah dari situ bisalah nabung-nabung buka usaha yang lain dokter. Gitu. Iya. Konon katanya sampai kenal artis-artis di Jakarta. Nah, ya. Gimana ceritanya? Apa dari IO itu awalnya ya? IO enggak ya IO salah satunya juga sih dokter. Tapi kalau artis-artis itu dokter benar dari IO sih dokter. Jadi kenal pertama, akhirnya kita kenal, sering ngobrol. Kalau ngundang-undang artis jadinya gampang nggak dokter. Setelah itu saya masuklah ke circle-nya dokter. Circle-nya masuk, kenapa ya? Harus pede-pede aja kan dokter. Kalau misalkan butuh apa-apa, ini nih kayak meyakini gitu dokter. Akhirnya ya menjadilah satu circle kayak kenal artis ini. Dan kebetulan dokter, ada orang Bangkalan tuh yang banyak emang teman artisnya. Yaitu kalau Mas Rama Krishna tuh itu kalau kesini dokter undang keren tuh. Dia adalah orang musisi yang emang banyak kenal artis dan emang dia tuh banyak membantu sama artis dokter. Banyak membantu dalam segi membuat musik. Ya dari situ saya banyak dikenalin dia juga. Beliaunya orang mana? Bangkalan, asli Bangkalan. Cuma dia di Jakarta, udah menetap di Jakarta dokter. Udah menetap Jakarta. Nah dari situ udah banyak circle seperti itu dokter. Oke. Terus dari kan sudah gitu. Jadi saat semester 5 kan mulai tadi ya? Nah mulai mengembangkan bisnis 1, bisnis 2. Itu yang bisa
mempertahankan sampai eksis di kedokterannya, Nah, survive sebagai entrepreneur itu bagaimana caranya? itu susah sih dokter. Saya mengakui itu saya sangat suka. Di balik saya punya IO itu Tuntutannya pasti banyak nggak lulus banyak. nanti kan gitu. Iya, tapi alhamdulillah saya lulus terus dokter. Alhamdulillahnya ya dokter. Tapi pas waktu semester 5 yang namanya IO nggak mungkin setiap hari ada event dokter. Oh, Nggak mungkin ada setiap hari itu ada event. Jadi sebulan bisa 2 bulan sekali. Nah sebelum itu saya tuh pas waktu itu dipertemukan lagi sama teman saya di Jakarta. Orang tuanya itu emang seorang pembisnis hebat dokter, benar-benar hebat. Suatu hari saya dipercaya di Jakarta kayak, Gar, libur nih, mumpung libur nih 2 minggu, ada libur 2 minggu. iya. Nih buat nih perusahaan air. Loh, percaya? Ya percaya. Saya lihat kamu bisa kayaknya. Ya 2 minggu itu saya benar-benar dokter kayak nggak menyia-nyiakan itu. Jadi 2 minggu itu saya keliling yang namanya tuh ke Jonggol, masih ingat saya. Ke Jonggol, cek air, ambil air, sampel air, kayak habis sampel air saya tes ke ini, sampai dapat datanya, sampai buat proposalnya. Iya, saya butuh waktu itu teman, bener. Teman itu adalah sebuah aset dokter. Saya juga menentukan teman itu adalah sebuah aset karena ketika saya melakukan sendiri nggak mungkin bisa waktu itu dokter. Jadi saya telepon semua teman saya yang pintar-pintar kayak siapa yang bisa bantu nih buat perusahaan air nih, saya butuh bangunan, saya butuh desain, saya butuh ini. Saya telepon semua dokter. Oh alhamdulillah dalam 1 minggu saya udah bisa ngumpulin semua sampel, desain, konsep, keuntungan, harga barang. Wes sampai saya calling sampai ke Cina itu dokter. Tapi nggak berangkat aja dokter, cuma sudah sampai calling harga-harga barang gitu. Dan setelah dapat 2 minggu, saya ingat 2 minggu nih semua proposal jadi. Jadi kenyataannya saya tuh dites sama bos saya tuh, dites sama ada orang lain dokter, tapi nggak pernah ngasih sampel, nggak pernah ngasih apa, tapi saya dalam 2 minggu udah jadi semua ya. Dia dalam kaget. Waktu 2 minggu. 2 minggu kayak ini loh semua nih. Saya hitungkan sampai gaji karyawannya kira-kira berapa, itu benar-benar saya rinciin dokter. Dari situ saya dipercaya kayak, wih. Sampai waktu itu benar-benar Gar, sampai ingat kayak banyak dirut kan banyak perusahaan ya dokter. Dirut ini, dirut perusahaan ini, dirut perusahaan ini. Salah satu anaknya dia megang dirut ini security Indonesia gitu dokter. Habis itu dia ngomong, Gar, udah kamu siap nggak jadi dirut? Hah? Waktu itu saya semester 5 dokter kayak. Semester 5 Semester 5 dokter. Kedokteran ya. Kedokteran. Kayak, duh. Tapi kan kalau dihitung-hitung gaji berapa, dapat rumah, kayak bisa membalikan itu semua dokter. Tapi hikmahnya ketika saya pulang ke rumah, Umi, Edgar ada tawaran nih. Ya. Enggak nak, Umi enggak restu. Maksudnya tawaran seperti tadi, ya, jadi direktur. Jadi enggak restu ya. Udahlah di Bangkalan. Nah, orang tua saya tuh enggak ada yang percaya saya bisa bisnis dokter. Awal-awal bener saya ngebuktiin. Yeah. Pas salah satu hari, Abi saya bilang, Mas, udah jangan pernah kamu ke Jakarta. Gitu. Ini Mas, Abi punya toko nih 1. Kelola kamu Mas, buktiin sama Abi. Nah, saya masih ingat. Toko apa itu? Toko handphone yang di Tom and Jerry kan punya Abi saya, iya, tokonya itu dokter. Yang satunya kan saya kontrak di cafe tuh. Saya bilang, berapa kontraknya? Saya yakinin dokter. Saya ingat, saya yakinin ke orang tua saya. Berapa kontrak? Umi disewain berapa? 30 juta 1 tahun. 30 juta. Oke, Edgar buktiin ya. Kayak dari situ saya membuktikan saya ini semua 30 juta 1 tahun saya dapetin dalam 1 bulan ya. Saya yakinin itu dokter. Dan benar, setelah sampai jeder 1 bulan tuh melebihi dari 30 juta dokter. Ya, dari situ orang tua saya ya sampai sekarang kayak ya udah, sekarang saya melakukan apapun orang tua saya percaya dokter. Dari situ. Apa yang dilakukan sampai bisa lebih dari 30 juta sebulan? Lah ya itu, kita trust sama teman kan, bener, saya diyakinin Alif. Terus saya dengan itu nganu manajemennya gimana nih, kayak harus bisa nih kayak gini, dan ternyata berjalan lancar semua dokter, kayak sesuai yang diinginkan gitu. Kalau kita nggak memulai malah kita nggak bisa dokter, kita nggak tahu arahnya. Sedangkan emang satu usaha itu harus ada yang emang benar-benar pro menurut saya dokter. Nggak bisa kamu buka usaha coba-coba tanpa ada riset. Nah saya kan Alif ini udah ngeriset dokter, teman saya nih. Ada Gar bisa nih di Bangkalan. Oh iya udah, saya tinggal gejot, bisa kan. Ternyata jadilah, tinggal ngesistemin lagi, ya udah. Itu bisa. Berarti segala bentuk usaha apapun kita harus riset dulu. Bener, itu tidak asal buka. Nggak asal buka dokter, bener-bener ngeriset. Asal dokter. niru, oh itu ramai, aku buka juga gitu. Itu kegagalan yang akan terasa dokter. Jadi kalau ada pikiran kayak gitu. Menurut saya kan dokter. Paling sering kan begitu kalau orang. Bener. Orang punya toko itu ramai. Yuk kita buka seperti itu gitu. Itu menurut saya jangan sampai seperti itu. Jangan sampai. Menurut saya itu salah. Saya berani buka kopi kenapa?
Saya butuh riset kopi itu dokter 6 bulan. Saya di Surabaya, saya kelilingin Janji Jiwa, tempat kopi 1, 2, 3, 4, 5. Saya tanyakan, satu hari laku berapa? Satu hari laku berapa? Gitu dokter, saya muterin. Paling banyak laku dari Grab apa OVO? Kan pengen tahu dokter? Ya. Oh iya. Pengen Grab, merangkum nah, semua ya. Rangkum, saya bener Berarti itu. pertanyaannya di kepala semua ditanyakan. Bener. Terus? Akhirnya ya terbuktilah itu. Dan lagi saya tuh kan juga kalau cuma punya kopi, ya omsetnya segitu-segitu aja. Ngerti nggak dokter? Kayak segitu-segitu aja. Gimana sih orang tuh bisa kaya? Kayak bener nganunya kesana dokter. Akhirnya waktu itu saya tahu Hendy itu punya franchise banyak. Baba Raffi itu dokter. Oh iya. Baba Raffi kan banyak omsetnya. Dia akhirnya buka Ngikan dokter. Ingat saya. Ngikan itu yang buka itu yang nomor 2 itu teman saya di Jakarta, satunya di Surabaya itu teman saya dokter dan mempercayai sama saya. Gar, kayak tolong dong bukain, kayak tolong dong iniin, kayak jadiin. Gimana kan ada sistemnya. Nah saya tawar, saya ambil, ya nggak apa-apa, aku yang ngelola lah. Sebenarnya ngelola dan bantu, bukan ngelola ya, membantu untuk menjadikan dari segi karyawannya, sistemnya saya bantu dokter. Karena saya pengen tahu gimana sih cara nge-franchise-in kayak gitu. Nah dari situ saya dapat ilmu franchise-nya dokter, makanya saya cerita dari teman tadi itu. Ya, bukan dari teman ya, dari akhirnya punya Ngikan itu dokter. Ya akhirnya cara franchise gini tah. Ya akhirnya kita contoh dokter, gimana cara ngedesainnya seperti apa, proposalnya seperti apa, cara ngasih keuntungannya seperti apa. Nah itu belajarnya dari mana? Itu dari Ngikan itu dokter kan. Cara kan kalau kita beli Ngikan 300 juta dokter franchise-nya. Nah, dari 300 juta itu apa aja sih yang dirinciin? Ya, belajarnya maksud saya langsung menemui yang punya itu. Enggak. Gimana? Dari proposalnya saya, dokter. Dari kan belinya kan langsung dapat proposal, dokter. Proposalnya itu apa sih yang dijual sebenarnya? Itu yang hanya dari proposal itu yang kamu pelajari? Saya pelajari dari enggak buka buku-buku lain atau tanya siapa gitu? Enggak, saya dari proposalnya. Kamu pelajari betul? Benar, saya pelajarin. Oh, jadi cara meyakinkan orang, terus ngambil customernya seperti ini. Ya udah saya tiru dari cerita kopi itu. Saya jadilah proposal cerita kopi. Kayak waktu itu sama Mas Arslan juga buatnya, kayak buat emang benar-benar ini coba kira-kira laku kopi ini berapa, kayak emang dirinciin supaya kita yakinin klien kita, kayak emang rata-rata kopi itu penjualnya 50 sehari. Jadi keuntungannya segini. Jadi kalau 1 bulan segini. Jadi keuntungannya segini gitu loh. Kita nge-franchise-in dapat duit dan kita memberikan peluang untuk orang lain untuk berbisnis. Untuk berwirausaha. Ah iya. Itu kan yang dilakukan sama Hendy itu dokter yang buka Ngikan gitu. Dari situ saya belajar itu juga dokter. Jadi punya kafe gitu ya akhirnya. Ya akhirnya. Tetap riset. Kuncinya di situ. Riset kuncinya. Bener-bener nggak boleh. Menurut saya maju tuh boleh. Kalau sampai ditanya perusahaan-perusahaan besar pun itu pasti butuh riset dokter. Masa kita yang membuat kecil nggak butuh riset? Dari situ saya belajar emang benar-benar harus riset. Nggak bisa asal buka gitu. Tapi riset pun tidak dilakukan sendiri ya? Ya benar. Gitu kan? Benar. Riset kan ada yang butuh orang yang lebih berpengalaman di bidang itu, diajak ngobrol. Benar dokter. Kita cari ilmunya di situ. Betul dokter. Betul. Oh gitu. Tapi yang nggak kalah penting modal. Benar. Modal. Penting juga kan? Penting dokter. Penting itu dokter. Kita cuma riset tapi nggak punya modal, bisa nggak? Nggak bisa. Tapi dokter, setelah ini dokter, emang ketika emang kita udah bisa membuat itu semua, orang tanpa kita cari pun orang tuh banyak meyakin kita, nih aku ada duit nih, bisa nggak puterin? Aku ada duit nih, bisa nggak puterin? Banyak yang seperti itu ke saya dokter. Ketika saya udah emang benar invest tuh sebenarnya udah banyak yang datang sendiri dokter. Tinggal kita mau jalanin apa enggak. Tapi kan setelah punya nama. Ya benar. Lah kalau misalnya aku kalau awal-awal atau kami gitu, awal-awal, ayo mau uangmu tak puterin. Nggak mungkin. Siapa kamu gitu kan? Iya, nggak mungkin. Nah kalau punya nama seperti Mas Edgar kan bisa juga. Benar. Pasti siapapun, nih aku punya ini 100 juta tolong diputerin. Benar. Karena udah tahu. Benar. Latar belakang seperti apa, bisnisnya seperti apa, iya kan? Benar. Nah, ucuk-ucuk ngasih ke aku, ngasih ke Fahmi, Aslan gitu kan, nggak mungkin juga. Benar. Maksud saya, gimana cari modal seperti itu? Modal saya untuk suatu usaha? Ya itu dari awal dokter. Saya main bisnis online itu dokter, dari handphone. Kayak semua modal yang didapatkan dari. Kalau dari Mas Egan sendiri tadi dari tabungan efek gitar kita ya? Efek gitar ya? Itu ditabung dijadiin modal. Bener. Orang tua saya itu dokter. Berarti sama sekali nggak minta orang tua? Orang tua 1 rupiah pun? Nggak ada. Untuk modal usaha? Nggak ada. Orang tua saya itu malah keren. Yang pernah tuh sampai saya nggak ini ya dokter. Kuliah pun saya itu terakhir tuh udah biaya sendiri dokter. Semester 6 sampai koas pun saya bayar sendiri sih dokter.
ya udah nggak ini orang tua. Karena orang tua udah percaya sama saya udah. Kadang orang tua tuh kayak yakin kamu masih nggak butuh modal, yakin kamu nggak ini ya. Oke. Gitu, dokter. Wah, ini luar biasa, menarik sekali. Nah, emang banyak sih dokter pandangan orang tuh. Kalau dengar ceritanya Mas Edgar gini, aku pengen buka jasa dokter nih kayaknya. Ya nggak dokter. Ya nggak dokter. Iya ya kan. Nanti aku di rumah sakit sebagai sampingan aja ya. Nah, itu Meniru gayanya dia gitu. Gimana gitu? Sebenarnya banyak dokter. Ya, saya nggak membohongi, saya itu emang dari keluarga ada dokter. Iya. Ya kalau dibilang keluarga ada, emang dari keluarga ada. Banyak orang berpikir, oh Edgar gampang modal. Tapi banyak saksi hidup saya, teman-teman saya seperti Arslan, Ruli, tahu emang saya tuh mulai dari nol. Dari dipercaya orang di Jakarta. Kayak saya di Jakarta kan Berarti di modal. bisa nggak dari teman-teman di kedokteran lah, kita bahas karena udah kedokteran ya, teman-teman kedokteran yang mau jadi entrepreneur seperti Mas Edgar gitu. Bisa. Misalnya dia tidak punya modal atau modalnya nol. Bisa, sangat bisa dokter. Kuncinya di mana? Kuncinya percaya. Yang kedua, carilah produk yang misalkan menurut saya dari uang Dari yang 100 kecil? Iya, dari kecil dokter. Gak bisa dari yang besar dokter. Modal dari mana? Ya kecuali emang punya modal, punya 10 juta Jadi gitu. kalau nggak punya modal cari bisnis online gitu ya, seperti Bisnis tadi. online, bener. Jualin barangnya orang. Bener, itu bener Ya, dokter. bener Bener, saya gitu dokter. Itu yang awal dokter. Jadi dulu, Dijual online seakan-akan itu barang kita. Benar. Tapi kita ngambil di orang. ya, saya dulu bisa nabung banyak duit di Facebook dokter malah. Saya jualan online tuh di Facebook dulu. Jualan apa dokter. waktu itu? Gitar, efek gitar. Jadi kalau udah nama Edgar muncul, Edgar Noya Kosaranda post jedet 2 menit 3 menit sold. Oh gitu. Iya. Saya terkenal dulu dokter di jual beli efek Berarti gitar. itu ngambil barangnya di mana? Ya saya punya, saya nyari. Punya channel? Iya, nyari-nyari misalkan, oh ini murah saya jual. Untungnya bisa 300, 500 bahkan Nyarinya di 1 online juta. juga? Iya, dokter. Kayak nyari online juga. Kan kadang orang jual butuh, dokter. Iya. Ya, itu sebenarnya saya ceritakan itu modal pertama saya. Iya. Punya duit ya ditabung. Nah, saya bukan tipe orang yang nabung duit, tapi nabung sebuah invest seperti beli gitar, efek gitar karena harganya nggak mungkin turun, dokter. Tapi saya nggak beli baru, beli second, dokter. Oh iya. Jadi ketika saya jual, pas waktu saya jual efek gitar sama gitar saya itu dokter, saya jual jeder. 1 hari udah sold semua, dokter. Udah punya nama soalnya waktu saya di Facebook. Nah, kalau bagi teman-teman yang belum punya nama, caranya gimana biar punya nama? Nah, kalau buat ya emang pertama beli efek gitar. Oke. Mungkin kalau nggak punya nama pertama ya jangan jual mahal-mahal, dokter. Untung 25.000 syukurin aja dulu. Nanti kalau udah punya nama tuh dokter udah gampang. Orang apa ya? Walaupun mahal, Nanti bakal beli sendiri. Nah, misalkan 400.000 di saya, 400.000 di orang satunya, pasti percaya ke saya karena udah punya nama, dokter gitu. Nah, itu benar-benar yang membantu banget, dokter. Sebenarnya emang ketika udah punya uang, ketika udah punya modal, mendapatkan uang tuh cukup mudah, dokter. Saya mengakui itu, dokter. Karena apa? Relasi udah datang, dokter. Tinggal nanti, janganlah untuk nggak berkomunikasi dengan banyak orang. Yeah. Kalau bisa, perbanyaklah teman, perbanyaklah organisasi. Saya baru join di HIPMI, dokter, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Saya kenal, nah dari situ saya juga banyak relasi. Akhirnya kalau misalkan ada apa-apa, tinggal calling dokter. Misalkan dokter butuh apa, Gar, saya butuh nih yang namanya batu bara ataupun apa, banyak. Ya sih tinggal telepon ke orang-orang kita. Relasi itu. Relasi. Ada nggak barang? Ada ini perlu impor, Gar, gini-gini. Nah dari situ, dokter. Emang yang awalnya bisnisnya kecil, yang mungkin dilihat usaha kan udah banyak, tapi yang lebih besar tuh ada lagi. Ya ketika orang emang lagi ada berdiskusi, dan ada proyek apapun itu yang bisa dikerjakan, dokter. Karena banyak kan perusahaan butuh ini, butuh itu gitu. Iya. Jadi kalau aku lihat ya, aku amati, aku juga kayaknya nggak ada sama sekali passion untuk berbisnis seperti sampean ini. Jadi saya biasanya takut memulai. Ya. Jadi kadang yang saya pikirkan tuh kalau suatu bisnis untuk menjadi seorang entrepreneur sejati adalah satu, kadang orang takut dengan modal. Benar. Terus yang kedua, nggak tahu jalan memulainya bagaimana. Ya. Ya nggak? Benar, dokter. Terus yang ketiga, pasar yang dia tuju dia belum tahu. Nah, itu salah kalau Ya nggak? Ya, benar, dokter. Itu loh, kita nggak, misalnya aku sama aja ambil punya barang, tapi pasar yang aku tuju apa? Akhirnya apa? Dia upload atau misalnya dia jual online, gamblar aja. Ya. Nggak tahu apa pasarnya dia kemana gitu. Harusnya kan ada punya tujuan. Benar, kan. punya tujuan. Kita pasarnya mau kemana dulu gitu, Oke. supaya nanti kejual. Saya kasih satu pandangan yang menurut Ya. saya tuh gampang, dokter. Bagaimana? Dan ini bisa ditiru semua orang.
carilah satu produk, handphone, Oke. efek gitar ataupun apa. Mm-mm. Satu, upload buat brand diri sendiri dulu, story Instagram. Yang kedua, jual di OLX. Ketiga, cari jual beli Facebook yang emang handphone, jual beli handphone iPhone, jual beli handphone apa itu kan ada di Facebook. Ada gabung ya di Ada situ? gabung. Ah. Tawarkan di situ. Platform tuh udah banyak, dokter. Sekarang menurut saya itu sangat gampang untuk berbisnis. Benar-benar sangat gampang untuk berbisnis. Makanya kalau orang salah memulai itu udah salah. Gak punya barang, aku tuh gak punya modal. Udah, sekarang tuh gampangnya gini. Kamu tinggal mencari reseller ataupun orang yang punya barang, saya jualkan. Platformnya banyak, dokter. Ya tinggal itu aja sebenarnya, dokter. Main di Facebook, di OLX, itu udah kenceng, dokter. Ada Tokopedia, ada Shopee, udah kenceng, dokter. Jadi sekarang justru lebih mudah ya Lebih untuk jadi mudah. entrepreneur seperti itu ya. Lebih mudah, dokter. Lebih mudah. Lebih mudah. Sebenarnya bener-bener kalau saya membandingkan, dokter, kayak di Jakarta, Surabaya, Madura. Madura ini emang bener-bener sangat tertinggal, dokter. Kalau dari segi untuk berbisnis, cara mikirnya, kalau Jakarta itu, dokter, udah bener-bener gila. Anak muda tuh udah bener-bener pintar, dokter. Ya itu mainnya di platform semua. Tanpa disadari, untung dari jual beli di Shopee, Tokopedia, OLX itu udah puluhan juta, dokter. Puluhan juta bahkan ratusan, dokter. Nggak terasa ya. Nggak terasa, dokter. Hanya di rumah aja main jempol. Bener. Itu bener, dokter. Lah iya kan, daripada buka toko Uh, nggak kena pajak kayak yang di online itu. benar. Iya nggak? Bener. Aku buka toko pasti ada pajaknya, Pajak, izin bener. bangunan, izin HO juga kan. Bener, dokter. Sekarang kan lagi dibidik juga nih belanja online. Kayaknya sih Benar, dokter. sama Menteri Keuangan seperti itu. Tapi ya kunci kesuksesan tadi yang Mas Edgar tadi bilang itu bisa jadi pelajaran ya buat teman-teman kita, khususnya mahasiswa kedokteran yang Betul. mau berbisnis jadi entrepreneur. Sehingga begitu lulus Udah nggak bingung lagi, dokter. nggak bingung lagi. Jadi dokter sekarang di zaman sekarang agak sulit. Iya, bener, dokter. Agak tertekan Bener, dokter. di zaman asuransi seperti ini. Ya, itu yang saya pikirkan, dokter. Dan di sebelah saya juga kesulitan ini. Dengan adanya sistem asuransi ini gitu Benar, kan. benar. Jadi semua untuk menjadi entrepreneur sejati ya tadi sudah disampaikan oleh Mas Edgar. Jadi jangan takut mencoba. Bener, Jangan takut walaupun tidak punya modal ya. betul, Asalkan kita berani mencoba. betul. Contohnya tadi ya reseller kayak tadi ya. Reseller. Ambil barang dijual ke orang dijualkan. Itu bener, dokter. Tapi banyak, misalkan saya lihat di sekeliling saya, banyak orang yang gengsi untuk berjualan, dokter. Itu menurut saya itu salah. Saya pun, dokter, Sekecil apapun ya. sekecil apapun, saya aja kadang story. Saya mau jual mangga, saya mau jual apa, saya story sendiri. Jadi orang, bodo amat orang mau bilang apa, emang saya seorang trainer kok, kayak gitu. Kalau orang masih, saya gengsi mau jual ini, saya gengsi mau Oke. nggak bisa, dokter. Ya, ya. Jadi jangan pernah gengsi Benar. menjual barang apapun. Benar. Walaupun dilihat remeh. Ya. Dagang mangga, dagang tape sekalipun gitu Iya, kan. benar, dokter. Jangan takut untuk mencoba. Benar, Gitu benar. ya. Dan jangan merasa barang saya ini remeh. Ya, Pasti nggak laku atau jajan pasar lah apa gitu. Jangan ya. benar, dokter. Kalau emang pingin mencoba menjadi seorang entrepreneur, ya jual aja gitu kan ya. Setuju, dokter. Bener ya? Jangan takut untuk melangkah, pokoknya, dokter. Jangan pernah takut untuk melangkah. Dari modal nol pun bisa tadi ya. Bisa, dokter. Keren. Aduh, saya buka sekarang aja jasa dokternya ini. Pengen jadi entrepreneur juga nih. Belajar nih sama Mas Edgar ini. Jadi memang betul kata pepatah gitu ya. Kita belajar tuh bisa dari siapapun. Ya. Dokter. Nambah, dokter. Oke, ada lagi. Nambah. Tapi emang semua orang untuk berbisnis harus memiliki mentor, dokter. Ya. Ya tadi kan saya bilang bener ya. Bener. Mentor saya itu bos saya itu, dokter. Wah, belajar dari orang yang Benar. punya pengalaman. Saya lupa di sini. Ini omongan bos saya yang menurut Gimana? saya semua orang harus punya tujuan hidup ini dan punya tujuan untuk berbisnis ataupun apapun itu. Karena bos saya itu selalu bilang saya, Gar, jangan pernah bilang nggak bisa. Itu yang saya tangkap, dokter. Kenapa? Ketika kamu nggak bilang nggak bisa, contohnya dokter udah bilang, Gar, beli handphone dong. Aduh, saya nggak punya pasar handphone, dokter. Oh, dokter udah kecewa kan? Dokter taunya saya pembisnis, Iya. tapi nggak punya, Gar. Sedangkan itu adalah sebuah peluang, dokter. Ya. Buatlah brand image kamu tuh punya semuanya. Ketika kamu nggak bisa mengerjakan suatu itu, kamu nggak akan dipercaya lagi. Makanya itu kayak bisa aja. Nah, ketika bisa, dokter, kan pasti mikir, dokter. Ini yang benar-benar mikir, benar itu yang saya tuju. Ketika kamu udah bisa, kamu udah pasti memiliki tanggung jawab untuk mencari, untuk memikirkan siapa yang kira punya. Untuk tidak mengecewakan. Nah, benar.
pasti memikirkan nyari di mana ya, saya bisa ngubungin siapa ya, teman saya yang punya ini siapa ya, kayak itulah dokter. Dari situ kita emang benar-benar mikir pakai otak, pakai ingatan, pakai mata, kepala, wah semua di situ dokter. Luar biasa. Itu yang benar-benar motivasi saya sampai sekarang. Dipakai terus. Pakai terus. Terima kasih untuk bos saya. Menarik banget. Top, sip, mantap. Oke. Wah, saya kira ini kalau diteruskan bisa panjang sampai jam 12 malam, sampai kita cangkruk aja belum selesai, tanya-tanya terus. Saya kira memang beberapa poin tadi sudah disampaikan sama Mas Edgar. Jadi teman-teman, khususnya mahasiswa kedokteran yang ingin menjadi entrepreneur sejati, jangan takut ya. Semua sudah disampaikan, semua sudah diflorkan. Bagaimana kisi-kisinya, bagaimana cara mempromosinya, bagaimana memulainya, dan bagaimana nanti memikirkan keuntungannya. Terima kasih Mas Edgar atas kedatangan di channel saya, Albima 1208 channel. Semoga pengalaman sampean ini bisa ditiru oleh teman-teman, khususnya di teman-teman kedokteran. Siap dokter. Ya, karena kita hidup di dunia kedokteran. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya nanti akan jadi dokternya atau bisnisnya yang Nah ini masih juga pusing utamakan. dokter, masih pusing juga. Kayak emang orang tua gimana, kamu mau lanjut spesialis enggak? Tunggu dulu dah, kayak malah saya pengen rehab sejenak 1 tahun, emang Jadi, fokus bisnis dulu. Buat apa jadi spesialis gitu? Makanya kayak saya mikir dulu bisnis kayak, sudah banyak. Gitu. Ya dilihat nanti dokter. Karena kalau saya lihat dokter sibuk kan dokter. Dokter bedah kayak emang udah nggak ada waktu. Kalau sibuk pasti sibuk, tapi kan lebih santai Mas Edgar nih kayaknya ya kan. Bisa kemana-mana tapi tetap ngalir ya gitu. Yang itu kalau saya nggak operasi nggak ngalir loh. Nah, ya itu dokter. Gitu kan? Iya dokter. Ketergantungan pada diri saya sendiri. Bener dokter. Nah tapi kalau Mas Edgar mau vacation kemanapun tetap masuk. Ya itu yang saya pingin tuh. Seperti itu. Kalau bisa tuh umur 40 tahun saya udah pensiun. Tapi uang tetap masuk gitu ya. Kayak, makanya saya mending genjot-genjotin sekarang daripada semua itu. orang lah pastinya bikin kayak gitu, termasuk saya gitu. Saya nggak operasi tapi uang tetap masuk gitu. Nggak mungkin bisa. Salah satu cara lah ya meniru Mas Edgar ini, entrepreneur sejati gitu kan. Jadi jangan takut, jangan pernah jangan pernah malu untuk belajar, walaupun itu kata lebih tua atau lebih muda, lebih anak-anak, lebih bapak-bapak gitu ya. Jangan menyepelekan. Siapapun kita bisa belajar. Kepada siapapun kita bisa belajar, bisa meniru ya kan. Terima kasih kedatangan di channel dokter. kita. Terima kasih dokter. Semoga nanti bisa saya jadi seperti Mas Edgar juga lah. saya sih bisa jadi seperti dokter, pengen bisa. Gimana dokter? Gak usah jadi spesialis lah. Gak usah jadi spesialis gitu. Nanti kita jadi rekan bisnis saja. Siap, dokter, siap. Siapa tahu kita punya pulang rekan bisnis nanti. Ya, dokter. Terima kasih Mas Edgar. Sama-sama, Ada kenangan dari channel saya. Ukurannya apa? L atau XL? M dokter. Serius M? M dokter. Nggak mau? Dia pernah gendut dok. Pernah gendut saya dokter. Sama kayak saya terus. Oh tapi kita coba aja nanti L mungkin. Oh siap. Ada. Enggak, sebagai simbol aja. Ada di bawah. Nanti aku ambilin. Ada yang enggak? Oh ini. Nggak apa-apa. Simbolik aja. Aku ada di bawah. Siap. Jadi ada kenangan kaos dari Albima 1208 channel. Semoga nanti Keren, suka. dokter. Siap. Ya. Makasih banyak ya dokter. Terima kasih. Buka Oh, boleh. buka. Oke. Iya sih. Ya siapa tahu nih kaosnya channel saya nanti dipakai oleh entrepreneur sejati ya kan. Bisa dikenal sama teman-temannya juga. Wah, mantap nih dokter. Nanti saya pakai dokter. Albima 1208 channel. Siap. Oke. Thank you. Terima kasih dokter. Oke, demikian podcast kali ini. Luar biasa, keren. Di luar topik kedokteran, walaupun dia sendiri juga di dunia kedokteran, tapi topiknya memang seorang interpret. Terima kasih, sampai jumpa lagi di podcast menarik berikutnya. Salam sehat dari Albima 1208 channel. Siap, salam sehat.